bukan bicara tentang promosi jabatan, bukan hanya itu. Oh iya, itu tentu itu blessing-nya Tuhan. Tapi saya mau bilang, waktu Tuhan tutup jalan yang memang kita nggak perlu jalan, itu adalah blessing daripada Tuhan. Dan itu terjadi, ada kode berapa, pokoknya tetap harus ke kantor berenang. Saya mau bilang contoh begini, Pak. Kenapa sih kita sering takut? Kan masalahnya begitu dong. Kenapa nih kita nggak berani? Ya karena kita takut kan gitu kan. Nah kenapa kita takut? Di sini semua jago berenang ya. Ada yang nggak bisa berenang? Ada ya, Bu, satu ya. Yang lainnya perenang nasional, Bu. Saya mau bilang begini. Anak saya itu masih umur 4 tahun. Dia suka banget sama air. Mau ngelihat di ember dia nyebur, di bathtub dia nyebur, di kolam renang dia nyebur, di pantai dia nyebur. Dia nggak bisa berenang. Halo? Iya dong, umur 4 tahun belum bisa berenang ya. Nah, kalau saya ajak pergi ke kolam renang dalamnya 3 meter. Saya ajak satu orang ibu yang penuh dengan iman ini ada di kolam renang. Dan saya ajak anak saya yang umur 4 tahun. Udah gitu saya bilang sama ibu yang tidak bisa berenang ini. Bu, ayo nyemplung. Kita berjalan di atas air. Ibu punya iman? Iya. Gitu kan? Berani nggak ibu itu nyebur di kolam 3 meter? Nggak bisa berenang loh. Berani nggak? Udah gitu saya kasih lagi penguatan. Tenang Bu. Kematian orang yang dikasihi Tuhan adalah sebuah keuntungan. Kalau ibu mati pun, ibu akan masuk surga. Berani nggak orang yang nggak bisa berenang nyemplung ke kolam renang 3 meter? Halo, berani nggak Pak, Bu? Nggak berani ya? Anak saya nggak usah saya kasih pengarahan pun, dia lihat ada air, dia nyemplung nggak? Nyemplung ya? Kenapa anak saya berani, bapak ibu yang nggak bisa berenang nggak berani? Kan itu dong permasalahan utamanya kan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami kembali tempat ini untuk kami boleh Tuhan bersama-sama bersekutu memuji meninggikan Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Tuhan berkenan Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan Tuhan. Terima kasih sekali lagi urapi setiap kami yang hadir, semua kami yang ambil bagian, supaya kami semuanya Tuhan merasakan Tuhan hadirat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik ya, luar biasa ya. Walaupun banyak tantangan ya. Biasa itu kalau pekerjaan ya, pastor ya. Kalau tidak ada masalah dalam pekerjaan, apalah artinya hidup ya. Pasti jadi bosan ya. Tapi kalau kita sadari sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu membuat kita semakin dewasa. Betul ya, amin ya. Tapi pastor, tapi Pak, kayaknya masalah saya lebih berat dari yang lain. Enggak juga. Masing-masing sudah punya tantangannya masing-masing. Ya, amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita angkat satu pujian hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bangkit berdiri ya. Lagu ini katakan, bila tombak keras melanda hidupmu, kadang memang putus asa, tetapi percayalah, ingat aja kasih Tuhan. Ini lagu lama ini, dari Kidung Jemaat 439. Tapi saya kira relate dengan topik hari ini tentang counting your blessing. Mari sama-sama katakan, bila tombak keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidupnya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari awal lagi, bila kau pangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidupnya,
kasih Kristus yang lebih bermakna. Itulah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di sorga tiada terhenti. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mati di Tuhan. Takkan takut oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Adakah beban? Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus menyembah Hadirat. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya oleh kasih-Nya. Beritahulah bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kepada firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu penyembahan kita, lagu yang berjudul Blessed Be the Lord God Almighty. Kita percaya kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Apapun terjadi, kita seperti semua. Masalah kita beban kita semua tidak karena Tuhan. Supaya Tuhan berkenan mengatakan Tuhan menolong kita. Haleluya. Father, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Mayakina, He is coming in our nation. Besok minggu, Ikayo mati blessed be the Lord God Almighty. Father of mercy, be exalted
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat Tuhan yang kami rasakan sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Izinkan kami ya Tuhan di waktu 35 menit, 40 menit ke depan untuk kami bisa sama-sama belajar untuk jadi semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar setiap kami semuanya bisa mengerti, menjalankan, dan berubah bahkan menjadi seperti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam satu nama lain hidup kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang siap, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Muka-mukanya serius banget begitu ya. Sekali lagi shalom, apa kabar? Baik ya. Walaupun keadaan saham dunia lagi nggak baik-baik saja begitu ya. Ada yang main saham di sini? Boleh nggak Pak di perusahaan ini bekerja sambil main saham, boleh nggak? Nggak ada yang ngaku ya. Tapi saya percaya ada banyak yang lagi bersedih di minggu-minggu ini, termasuk saya begitu Bapak Ibu ya. Jadi salam kenal, nama saya Gama, Bapak Ibu bisa panggil saya Gama aja begitu ya. Saya melayani Tuhan sebagai salah satu hamba Tuhan di GBI Jakarta Family Church di daerah Kebonjeruk. Saya tinggal di daerah Meruya, jadi tadi dari Meruya ke sini langsung begitu ya. Oh iya maaf. Oke mohon maaf ya. Sekali lagi nama saya Gama, Bapak Ibu, saya melayani di Jakarta Family Church. Saya udah punya istri, punya 2 orang anak, satu laki-laki umur 4 tahun, yang satu baru umur 4 bulan Bapak Ibu ya. Jadi salam kenal, nanti kalau ada yang mau lebih kenal lagi kita bisa connect di Instagram atau di sosial media lainnya ya. Hari ini kurang lebih 35 menit ke depan saya siapkan sebuah tema yang tentunya dipersiapkan oleh teman-teman dari PDL Syadai di tempat ini. Terima kasih buat kesempatannya. Nah hari ini dikasih tema adalah Counting Your Blessing. Boleh kita sama-sama katakan 3, 2, 1, Counting Your Blessing. Waktu saya mendapat tema ini bagi saya begini, sangat mudah untuk kita bisa menghitung atau bersyukur terhadap berkat Tuhan, begitu ya, kan namanya Counting Your Blessing. Kita akan sangat mudah kalau ada blessingnya, betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada berkatnya, kalau bonusnya berkali-kali lipat, kalau THR-nya ternyata jumlahnya lebih besar, kalau ternyata bonus jalan-jalan dari perusahaannya turun, itu gampang. Nggak usah diajarin, nggak usah khotbah, nggak usah buka Alkitab, itu gampang. Setuju nggak Bapak Ibu? Yang jadi masalah atau yang menjadi pergumulan yang perlu kita pertimbangkan sama-sama adalah ketika kita tetap harus counting your blessing, tetap harus mengucap syukur dalam segala hal ketika blessingnya itu nggak kelihatan. Sepakat nggak sama saya Pak, Bu? Kalau lagi makmur mah semuanya aman-aman aja. Nah, begini nih, kalau keadaan ekonomi lagi nggak baik,
kalau keadaan indeks saham jadi lebih buruk daripada sebelum COVID, begitu ya. Nah, kita masih bisa bersyukur atau enggak? Kita masih bisa nggak bilang bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita atau enggak? Kita masih bisakah bilang bahwa Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, itu semuanya tetap baik? Apalagi Bapak Ibu sebagai karyawan di tempat ini, sebagai pimpinan di tempat ini, saya percaya begitu banyak tantangan di dalam dunia pekerjaan, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya sampai dengan tahun kemarin pun saya masih profesional bekerja, begitu ya. Jadi saya kerja di berbagai perusahaan sampai dengan akhirnya tahun kemarin mendedikasikan diri saya, kayaknya saya mau melayani Tuhan, begitu ya. Dan saya percaya tantangan di dunia kerja itu jauh lebih besar, setuju nggak? Waktu kita bekerja tadi, kalau kata worship leader kita begitu ya, nggak ada kerjaan, nggak ada masalah. Menurut saya setuju, ya nggak? Karena kalau nggak ada masalah, nggak ada Bapak Ibu diperlukan di tempat ini. Bapak Ibu diperlukan, masih digaji, masih jadi karyawan karena banyak masalah yang perlu dibereskan. Setuju nggak Bapak Ibu? Masih banyak hal-hal yang perlu dibereskan. Makanya setiap kita ada di tempat ini, tadi yang saya bilang, kalau tema hari ini adalah counting your blessing, itu bukan suatu kebetulan, amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah seorang murid Tuhan Yesus, tentunya tentang counting your blessing. Kita buka Alkitab kita sama-sama di Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dulu, begitu ya. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa cerita ini itu adalah pertemuan pertama kali Tuhan Yesus dengan seorang yang namanya Petrus. Kita tahu ya, namanya Simon Petrus itu murid Tuhan Yesus, begitu ya. Murid awal-awal yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dan perikop yang akan kita baca ini adalah the first impression-nya. Seorang Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, itu konteksnya. Jadi Bapak Ibu harus memahami. Hari ini saya mau bagikan kurang lebih 2 atau 3 poin, nanti tergantung waktunya keburu atau enggak. Tapi bagaimana respon kita untuk kita bisa counting our blessing di hadapan Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya percaya Bapak Ibu semua di tempat ini sudah puluhan kali bahkan ratusan kali dengar tentang cerita ini, betul ya? Dari kita yang Kristen dari kecil sekolah minggu, di sekolah minggu tiap tahun pasti ada cerita ini, betul ya? Pokoknya cerita ini diulang-ulang. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang yang lain. Dikatakan ayat yang pertama seperti ini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sama-sama katakan Genesaret. Nanti saya akan bahas Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, catat dengan baik. Sama-sama di pikiran kita, kalau kita baca Alkitab, ada yang namanya Danau Genesaret, Danau Tiberias, ada yang bilang Laut Genesaret, begitu ya. Ada yang bilang itu Laut Tiberias, itu adalah satu tempat yang sama, begitu ya. Kenapa namanya bisa beda-beda sama kalau kayak Bapak Ibu pergi ke Ancol, Bapak Ibu temukan di sana ada pantai lumba-lumba, ada pantai pasir putih, ada pantai festival, begitu ya. Nah, sebenarnya karena saking besarnya perairan itu, makanya ada orang bilang kasih nama Genesaret, ada orang bilang kasih nama Tiberias. Tapi perhatikan bahwa itu adalah tempat yang sama. Jadi tolong kita di pikiran dan pola pikir kita bahwa itu adalah tempat yang sama, begitu ya. Dan di kalimat berikutnya dikatakan sedang orang banyak mengerumuni dianya adalah besar, artinya Tuhan Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah titik awal keviralan Tuhan Yesus, begitu kan? Jadi dia mulai viral, begitu ya, mulai ngetrend di sosial media, sehingga orang mulai banyak ngerumunin dia, begitu. Nah, konteksnya adalah Petrus itu tahu Yesus itu siapa, tapi dia tidak mengenal dan dia tidak pernah ketemu. Dia pernah dengar, oh bahwa Yesus itu anaknya tukang kayu dari Nazaret. Oh kayaknya dia nih yang dari kecil udah bikin mujizat, air jadi anggur. Mungkin dia udah pernah dengar, betul ya? Tapi dia nggak pernah ketemu. Dan dikatakan di ayat yang kedua seperti ini. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya sudah selesai nangkap ikan, karena itu sudah pagi, betul ya? Jadi mereka nangkap ikan dari malam sampai pagi, udah selesai semuanya, dia sudah beres-beres. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya mau garis bawahi, setujukah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus yang pilih Simon Petrus? Bukan Petrus yang pilih Tuhan Yesus. Setuju?
Dari ada perahu di situ, yang dipilih sama Tuhan Yesus di perahu siapa? Simon Petrus. Artinya Tuhan kita, waktu dia mau ketemu sama orang, atau waktu dia mau memberikan berkat sama orang, dia adalah Allah yang punya rencana. Setuju nggak Bapak Ibu? Dia bukan Allah yang tanpa rencana, enggak. Dia sudah rencanakan semuanya dengan sangat baik, bahwa pada hari itu dia harus ketemu sama seorang yang namanya Simon Petrus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon di ayat yang keempat, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Katakan amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa cerita ini itu cerita pertama kali, sekali lagi, pertemuan Petrus dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu ujung cerita ini, Petrus nggak jadi nelayan lagi, setuju nggak? Dari detik itu, ikan yang ditangkap hari itu, yang Tuhan berikan hingga jalannya mulai koyak itu ditinggalin sama seorang yang namanya Simon Petrus. Betul ya? Bapak Ibu coba hari ini 30 menit ke depan, bayangkan Bapak Ibu jadi seorang yang namanya Simon Petrus, begitu ya. Ada seorang yang nyuruh nebarin jala, padahal Bapak Ibu sudah tebarin jala puluhan, bahkan ratusan kali dari kemarin malam sampai pagi dan nggak dapat apa-apa. Itu kan kondisi Petrus ya Pak, Bu. Dia udah tebarin mungkin puluhan bahkan ratusan kali dari malam sampai pagi, dia tidak mendapat satu ekor pun. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sepakatkah sama saya bahwa waktu Petrus gagal menangkap ikan, itu adalah rencana Tuhan yang sedang berhasil? Halo? Setuju nggak? Waktu Petrus gagal menangkap ikan dari malam sampai pagi, itu adalah rencana Tuhan yang berhasil dalam kehidupan Petrus. Karena beda cerita lagi kalau Petrus ternyata perahunya udah penuh ikan. Dia akan bilang mungkin sama orang itu, dia akan bilang sama Yesus, "Buat apa lagi, gue udah punya banyak ikan." Setuju nggak? Saya mau bilang, blessing yang Tuhan kasih dalam kehidupan Petrus saat itu, dari malam sampai pagi itu, berbentuk kegagalan rencananya dia. Itu blessingnya Tuhan. Halo? Sepakat nggak nih? Artinya blessingnya Tuhan adalah tuntunan Tuhan atas kehidupan kita sesuai rencana Tuhan. Bukan hanya bicara THR yang besar, bukan bicara bonus yang besar, bukan bicara tentang promosi jabatan, bukan hanya itu. Oh iya, itu tentu itu blessingnya Tuhan. Tapi saya mau bilang, waktu Tuhan tutup jalan yang memang kita nggak perlu jalan, itu adalah blessing daripada Tuhan. Dan itu terjadi sama seorang yang namanya Simon Petrus. Ceritanya nggak sampai di situ Pak, Bu. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu jadi seorang Simon Petrus, baru ketemu sama satu orang yang namanya Yesus, katakanlah dia dari sisi perahu sebelah sana, Petrusnya di sini. Waktu Petrus tebarkan jala satu kali itu, karena Yesus yang suruh, tentu dia pasti ngangkat jalanya ya Pak, Bu. Saya mau bilang, itu adalah the biggest ever yang Petrus pernah dapat. Kenapa? Petrus itu bukan nelayan magang, Pak. Dia bukan anak internship. Betul? Dia bukan anak internship. Dia udah nelayan profesional. Dia itu udah ketua nelayan asosiasi di Genesaret, Bapak Ibu. Dia udah ketua asosiasinya lah. Artinya cara dia nangkap ikan pasti keren apa enggak? Keren. Tapi Tuhan izinkan itu nggak dapat. Saya mau kasih tahu kenapa itu yang terbesar. Nggak ada nelayan profesional membawa jala di bawah rata-rata tangkapan hariannya. Halo? Iya dong. Kalau ayat itu mencatat jalannya mulai koyak, setuju nggak Pak? Artinya itu lebih daripada rata-rata dia dapat. Iya dong, kalau dia biasa nangkep yang 100 kilo, dia akan bawa jala minimal 150 kilo kapasitasnya. Artinya di momen itu, waktu Petrus tarik jala itu, saya mau tanya Bapak Ibu, apa perasaan dia Pak, Bu? Kalau Bapak Ibu ngupdate status WhatsApp pakai emoticon, nah Bapak Ibu jadi Petrus saat itu, Bapak Ibu akan punya emoticon apa? Waktu Bapak Ibu angkat jala dan lihat gini, gila ya, dari semalam gua nangkap ikan puluhan ratusan kali, gua nggak dapet satu pun. Tapi ketika satu orang ini yang nyuruh, diangkat ikannya banyak dan nggak pernah dia dapat sebanyak itu.
Apa perasaan atau feelingsnya Petrus, Pak? Bu? Apa, Pak? Kaget. Setuju ya? Pasti kalau saya jadi Petrus juga pasti saya kaget. Udah gitu apa lagi? Cuma kaget doang. Cuma gitu doang. Atau happy, ada happy ya. Apalagi heran. Setuju? Takut nggak, Pak, Bu? Kalau Bapak Ibu jadi Petrus takut nggak? Kalau saya takut loh. Takutnya kenapa? Ini manusia apa raja duyung kan? Iya nggak? Kenapa ikan nurut sama dia kan gitu kan? Pasti kan mixed feelings, setuju nggak? Waktu blessings itu Petrus lihat, semuanya mixed feelings nggak? Mixed feelings. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini poin yang pertama yang dicatat. Tips buat kita bisa counting our blessing dengan sangat benar. Yang terjadi sama Petrus, Petrus bukan hanya mengalami mujizat Tuhan. Tapi Petrus mengalami Tuhan. Saya ulang ya, ini poin yang pertama. Petrus itu fokusnya bukan hanya mengalami mujizat Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Bedanya apa mengalami mujizat Tuhan sama mengalami Tuhan? Mengalami mujizat Tuhan itu hanya menyelesaikan masalahmu saat itu. Iya dong. Dari yang sakit sembuh, dari yang nggak punya duit jadi punya duit, dari yang 10 tahun kontrak tiba-tiba bisa KPR rumah, itu mujizat Tuhan, betul nggak? Tapi mengalami mujizat Tuhan itu bukan hanya sekedar menyelesaikan masalahmu saat itu. Mengalami mujizat Tuhan itu apa? Waktu engkau mengetahui apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanmu, itu yang namanya mengalami mujizat Tuhan. That's why itu yang membuat Petrus, perhatikan dengan sangat jelas Alkitab catat. Pulang dari situ dia nggak jualan ikan itu. Halo Pak, Bu. Itu menandakan dia bukan fokus sama berkatnya, tapi dia fokus sama pemberi berkat. Iya nggak Pak, Bu? Dia nggak sempat pulang ke rumah, dia taruh kapal dia taruh jala dia, detik itu juga dia bilang, dia ikut Yesus. Ikannya nggak sempat dimasak, ikannya nggak sempat dijual, ditinggalin sama dia. Itu artinya Pak, Bu, dia mengalami Tuhan lebih daripada dia sekedar mengalami mujizat Tuhan. Iya nggak? Saya percaya ini nggak pernah jadi drama di gereja saya sih ya. Kalau ini jadi drama Pak, Bu, pandangan mata Petrus waktu dia angkat jalannya menurut Bapak Ibu kemana? Pak, Bu, ini waktu ngangkat jala matanya kemana? Ya pasti ke jalannya dulu dong, nggak mungkin gini ya, Pak, Bu. Pasti ke jalannya dulu, betul nggak? Tapi setuju nggak bahwa sepersekian detik waktu dia lihat ikannya banyak, mata dia itu bukan ke ikannya, tapi dia akan lihat gini, yang ini nih yang siapa? Bukan ikannya, betul nggak? Itu yang membuat Petrus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Cara mengalami Tuhan semuanya klasik. Baca Alkitab saat teduh, Bapak Ibu bangun doa keluargamu sebelum kau tidur, betul? Masalahnya udah berapa lama kita nggak mengalami mujizat Tuhan dan nggak mengalami Tuhan. Mungkin saya bilang gini, mengalami mujizat Tuhan itu gampang. Tuhan kasih mujizatnya buat kita setiap hari. Betul nggak? Yang susah dan perlu kita lakukan adalah kita mengalami Tuhan setiap hari. Waktu bangun, bisa nggak kita pasang alarm kita besok lebih pagi 15 menit aja? Biar nggak keburu-buru begitu ya. Saya juga punya anak dua tuh kalau pagi-pagi kayak keburu-buru Bapak Ibu. Kayak pemadam kebakaran gitu ya. Hari ini anak saya telat tadi 15 menit begitu ya. Pokoknya kan kalau pagi-pagi buru-buru banget begitu ya. Nah bisa nggak kita pasang alarm kita 15 menit lebih awal? Kita berdoa deh 10 menit aja. Tapi benar-benar untuk Tuhan. Itu kan namanya mengalami Tuhan. Betul nggak Pak, Bu? Hal simpel itu. Bisa nggak kita datang ke kantor lebih pagi 15 menit, 15 menit kita buka satu pasal apa yang Tuhan mau ngomong sama kita pagi hari ini? Atau kalau nggak suka baca ya minimal denger renungan harian deh. Mau dari YouTube, mau dari podcast, kalau yang old school mau dari radio, suka-suka Bapak Ibu dah begitu ya. Yang penting kita mencoba untuk mengalami Tuhan. Nah, untuk poin yang pertama ini, menurut saya, counting your blessing itu harus dibarengi dan disertai dengan Bapak Ibu mengalami Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu nggak mengalami Tuhan, itu bukan blessing. Iya dong. Setan bisa kasih kita berkat nggak? Dukun bisa kasih kita berkat nggak? Bisa, semuanya nggak ada bedanya. Yang bikin kita punya blessing, the real blessing, itu karena kita punya Tuhan. Jadi jangan lupa kita mengalami Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Poin yang kedua, menurut saya kalau kita bahas dari seorang yang namanya Petrus, setuju nggak Pak, Bu? Petrus itu adalah murid yang paling dominan di antara 12 murid lainnya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan sangat runut dan terus tahu cerita Petrus, Petrus itu murid yang paling dominan. Tuhan Yesus nggak suruh dia jalan duluan, ya nggak? Tuhan Yesus nanya, yang jawab pertama kali siapa? Dia. Tuhan Yesus nggak nanya, yang nanya sama Tuhan Yesus siapa? Dia. Betul nggak? Bahkan waktu Tuhan Yesus ditangkap, yang jadi superhero-nya siapa? Petrus. Ya nggak? Bisa kelihatan bahwa Petrus itu grup admin WA. Iya nggak? Halo? Tahu ya? Karakter grup admin WA tahu ya? Jadi pokoknya dia yang selalu inisiatif gitu ya. Nanti kalau di PDLC ada grup admin WA, nah mungkin agak mirip Bang Petrus ya. Penuh dengan inisiatif, ngingetin gitu ya. Pokoknya dia jadi kayak ketua kelas lah, kurang lebih kayak begitu. Itu yang saya rasakan waktu saya baca cerita Petrus. Bapak Ibu merasakan itu? Iya nggak? Petrus tuh kayak ketua kelasnya begitu ya. Dan waktu saya baca cerita tentang Petrus, makanya saya senang dengan biografi Petrus begitu ya. Bagaimana yang pertama dia mengalami Tuhan. Pertemuan dia pertama kali menurut saya bukan karena mujizat, no. Tapi karena benar-benar dia mengalami Tuhan. Itu yang membuat dia bisa ikut Tuhan Yesus. Nah, ada satu peristiwa Matius 14 ayat 28 sampai yang ke-31. Nah, ini poin yang kedua, bagaimana kita bisa counting our blessing ya. Di Matius 14 ayat yang ke-28. Oke, sebelum kita baca ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ingat nggak waktu dulu kita sekolah minggu kita pernah tahu cerita begini. Ada momen di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada di tepi begitu ya. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang begini, lu pada nyebrang duluan aja. Nanti urusan gue nyusul nggak nyusul urusan nanti. Maksud Tuhan Yesus begitu ya. Tahu cerita itu ya. Dan kemudian Petrus bersama dengan 11 muridnya yang lain itu pergi duluan naik perahu. Ingat cerita itu? Dan kemudian tiba-tiba kita tahu ceritanya ada seorang yang berjalan di atas air. Murid-muridnya sama Petrus semuanya dari dalam kapal ketakutan kalang kabut bilang itu apa? Itu hantu tahu ceritanya ya. Nah, kenapa saya bilang si Petrus ini yang agak dominan dan ketua kelasnya? Terbukti Petrus yang maju, betul nggak? Ketika semua muridnya pada bilang, wih, itu hantu begitu ya. Mungkin murid-muridnya bilang sama Petrus begini, terus, lu dah yang jalan. Lu yang maju dah cek itu siapa, gitu kan. Akhirnya Petrus maju di ayat yang ke-28 dibilang begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Jadi yang ngomong sama Yesus, walaupun awalnya dia ragu-ragu itu Yesus apa hantu begitu kan. Tapi Petrus yang ngomong dikatakan apa? Apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi dikatakan begini, si Petrus ini menurut saya juga bukan hanya dominan tapi oportunis. Setuju nggak Pak, Bu? Dia oportunis kenapa? Untuk membuktikan bahwa itu Yesus, dia harus terlibat dulu. Iya dong. Ini udah kecanduan mengalami Tuhan begitu Bapak Ibu. Jadi pokoknya dia maunya bareng-bareng sama orang itu gitu kan. Harusnya kan bisa dong pakai cara yang lain. Setuju nggak? Bisa dong misalnya, kalau engkau Yesus melayang 5 meter ke atas, kan bisa kan? Tapi enggak ini, kalau engkau Yesus izinkan aku berjalan di atas air, oportunis gak? Agak oportunis ya. Tapi saya mau bilang, ini hal yang sangat baik dialami sama seorang namanya Petrus. Dan dikatakan di ayat yang ke-29 begini. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam, berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya mau tanya Pak, Bu, Petrus itu penakut apa pemberani? Ini kalau kita baca cerita ini, Petrus itu penakut apa pemberani? Tadi di ayat ke-30 kan udah ada bilang, 31 ada bilang gitu ya ceritanya. Nah kalau Bapak Ibu menyimpulkan Petrus di momen ini, Petrus itu seorang pemberani atau seorang penakut? Yang bilang seorang pemberani angkat tangan.
Jadi Pak, soalnya Bapak agak takut. Nah, Pak Raymond bilang pemberani ya. Nah, yang lain yang bilang penakut angkat tangan. Ada ya, Ibu beberapa ya. Yang lain bukan Petrus yang takut, Bapak yang takut. Takut untuk menjawab. Saya mau bilang begini, kadangkala setuju nggak Pak, Bu? Kita itu suka salah persepsi terhadap penakut sama pemberani, itu yang bikin kita bingung. Makanya tadi pada bingung ya, ini Petrus penakut apa pemberani ya? Gitu kan? Soalnya di ayat yang ke-30 udah jelas bilang apa? Bahwa tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah. Iya kan, harusnya dia takut begitu kan? Tapi saya mau bilang begini, pemberani itu bukan nggak pernah takut. Halo? Pemberani itu pernah rasa takut, tapi memilih untuk tidak berdiam dalam rasa takut. Untuk Bapak Ibu bisa mengalami blessings daripada Tuhan, menurut saya poin yang kedua yang paling penting, engkau harus berani. Nggak bisa enggak. Berani apa? Dalam hal ini Petrus berani melangkah untuk menikmati blessingnya Tuhan. Kalau Petrus nggak berani Pak, Bu, cerita ini nggak ada loh. Adanya mungkin ceritanya ya udah tuh ketakutan semua di kapal, tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya naik ke kapal, kan begitu mungkin ya. Tapi karena Petrus ini berani untuk mengalami blessings daripada Tuhan, dia memaksakan dirinya berani, makanya dia alami itu. Siapa yang di sini nggak bisa berenang, Pak? Bu? Ada? Oh, kalau para pekerja daerah Tanjung Priok harus bisa berenang ya, Pak ya? Jadi kalau lagi ada kode berapa, pokoknya tetap harus ke kantor berenang. Saya mau bilang contoh begini Pak. Kenapa sih kita sering takut? Kan masalahnya begitu dong. Kenapa nih kita nggak berani? Ya karena kita takut kan gitu kan. Nah kenapa kita takut? Di sini semua jago berenang ya. Ada yang nggak bisa berenang? Ada ya Bu, satu ya. Yang lainnya perenang nasional Bu. Saya mau bilang begini. Anak saya itu masih umur 4 tahun, dia suka banget sama air. Mau ngeliat di ember dia nyebur, di bathtub dia nyebur, di kolam renang dia nyebur, di pantai dia nyebur, dia nggak bisa berenang. Halo? Iya dong, umur 4 tahun belum bisa berenang ya. Nah, kalau saya ajak pergi ke kolam renang dalamnya 3 meter. Saya ajak satu orang ibu yang penuh dengan iman ini ada di kolam renang, dan saya ajak anak saya yang umur 4 tahun. Udah gitu saya bilang sama ibu yang tidak bisa berenang ini, Bu, ayo nyemplung, kita berjalan di atas air. Ibu punya iman? Iya, gitu kan. Berani nggak ibu itu nyebur di kolam 3 meter? Nggak bisa berenang loh, berani nggak? Udah gitu saya kasih lagi penguatan, tenang Bu. Kematian orang yang dikasihi Tuhan adalah sebuah keuntungan. Kalau ibu mati pun, ibu akan masuk surga. Berani nggak orang yang nggak bisa berenang nyemplung ke kolam renang 3 meter? Halo, berani nggak Pak, Bu? Nggak berani ya? Anak saya, nggak usah saya kasih pengarahan pun, dia lihat ada air, dia nyemplung nggak? Nyemplung ya? Kenapa anak saya berani, bapak ibu yang nggak bisa berenang nggak berani? Kan itu dong permasalahan utamanya kan. Kenapa Pak, Bu? Pernah mikir hal ini nggak? Kan alasannya cuma satu. Karena bapak ibu yang nggak bisa berenang, tahu kalau nyemplung tenggelam. Anak saya tahu nggak kalau nyemplung tenggelam? Dia nggak tahu. Jadi yang sering kali bikin kita takut itu rasa tahu. Nah, yang jadi masalah begini Pak, Bu. Kalau kita tahu beneran, itu nggak masalah. Seringkali orang Kristen seperti kita yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, bukan tahu tapi suka tahu. Itu loh, yang bikin kita takut buat melangkah. Waktu Tuhan ingatkan kita buat nabur, buat keluarga kita gitu ya. Wah ini harus dibantu gitu ya. Kan kita yang paling sok tahu. Tuhan mana mungkin, nggak cukup. Kata ekonom dunia, cash harus dipegang. Ya kan? Kita suka bilang ini uang nggak mungkin cukup. Jadi nggak usah lah berkati orang lain. Setuju nggak? Kesoktahuan kita itu yang bikin kita nggak berani melangkah. Halo?
Kalau kita yang kerja begitu ya, Tuhan udah bilang pasti dipromosi begitu ya. Kita bilang, nggak mungkin lah Tuhan, atasan saya cuma beda umur 5 tahun, dia belum mati, kan gitu kita ngomong. Kita pikir cara promosi itu tunggu atasan kita mati kan? Halo Pak, Bu. Jadinya kita nggak percaya sama janji Tuhan, dan kita nggak lakukan yang terbaik buat Tuhan, kita nggak berani melangkah, karena apa? Karena kita orang yang sok tahu. Saya mau bilang ada banyak blessing daripada Tuhan yang nggak bisa kita alami karena kita nggak berani buat melangkah. Jangan sampai engkau nggak bisa counting your blessing karena engkau bukan orang yang berani. Disuruh ayo terlibat melayani di PD gitu ya. Enggak Pak, WL yang tadi mah suaranya udah bagus kayak Bruno Mars. Gitu kan? Saya emang nggak bisa. Gitu kan? Padahal Tuhan yang suruh nggak buat melayani. Tuhan yang suruh, tapi kita selalu bilang apa? Nggak bisa, nggak bisa. Setuju nggak? Di momen itu adalah kesoktahuan kita buat melangkah. Kita pikir kan gitu kan? Nah saya mau bilang gini, yang menarik adalah realita itu 100% miliknya Tuhan. Setuju nggak Pak, Bu? Kalau tadi murid-muridnya sama Petrus sok tahu, mana ada sih orang jalan di atas air? Setuju nggak? Kalau itu terjadi sama saya dan Bapak Ibu zaman ini, saya percaya kita nggak ada yang berani buat jalan di atas air. Karena otak kita lebih pinter. Manusia-manusia 4.0 kan gitu kan? Yang ilmu fisika, biologi, kimia, AI-nya semua ada di sini. Jadi semuanya dipikirkan hal-hal yang masuk akal, yang nggak masuk akal bukan dari Tuhan kan gitu. Saya mau bilang, kita harus sama-sama berani buat melangkah untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang pasti, ya Bapak Ibu harus tahu itu yang ngomong Tuhan apa bukan. Makanya baca Alkitab, alami Tuhan. Itu paling penting. Amin Bapak Ibu. Realita itu 100% miliknya Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, pasti terjadi A. Kalau dokter bilang, oh nggak mungkin sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh nggak? Sembuh, kan sesimpel itu. Yang mengerti katakan amin. Coba Bapak Ibu angkat tangan kanannya tinggi. Taruh di dada. Bilang ini, jangan sok tahu. Ya, sama-sama belajar ya. Saya juga sama-sama belajar. Jangan sok tahu gitu ya. Oke, nah ini ada yang ketiga, masih ada 5 menit ya Pak, masih bisa ya. Yang ketiga begini, saya nggak usah bacakan ayatnya, pasti panjang. Bapak Ibu ingat ya, bukan suatu kebetulan ini juga masa prapaskah ya. Kalau teman-teman Katolik yang merayakan kan ini udah heboh banget ya. Ada puasa, ada ibadah-ibadah dan segala macam. Tapi satu hal yang menarik bagi saya dalam kehidupan seorang namanya Petrus. Bagi saya Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus yang paling akrab dan dekat sama Tuhan Yesus. Setuju nggak Pak, Bu? Tuhan Yesus jalan kemana dia ikut. Tuhan Yesus 3 tahun lebih itu makan apapun pasti makanannya sama seperti Petrus makan. Betul nggak? Tuhan Yesus mandi di mana pasti tempatnya sama. Dia tidur di mana semua tempat yang sama. Kebayang nggak Pak, Bu? Kita kalau punya teman nginep di rumah sebulan aja, udah ada rasa kedekatan dan sayang, betul nggak? Ada saudara, kakak, adik begitu ya. Ini 3 tahun lebih dia bersama-sama dengan seorang yang namanya Petrus dan Tuhan Yesus. Pasti keren banget. Pasti dahsyat banget. Ya nggak? Masalahnya sebelum Tuhan Yesus disalib, Petrus tuh sangat-sangat murid yang paling vokal. Iya dong. Dia janji loh sama Tuhan Yesus, dia bilang apa? Sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan engkau. Kan gitu kan? Udah gitu murid-muridnya yang lain kasih likes di grup kan? Iya Yesus, iya Yesus, iya Yesus. Kan gitu akad Alkitab kan? Ketika Petrus ngomong seperti itu, muridnya bilang iya gitu kan? Setuju nggak? Itu janji seorang Petrus sama Tuhan Yesus. Iya dong. Janji itu sebenarnya dia udah mulai berusaha buat tepati. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, yang maju duluan siapa? Petrus. Ditebas loh kuping pengawal. Nggak ditakuti juga nih orang kadang-kadang ya. Tapi masalahnya, Petrus mengalami proses gagal paham waktu Tuhan Yesus di atas salib. Waktu Tuhan Yesus disalib, pikiran Petrus nih ya, kalau saya mencoba berpikir jadi Petrus akan berharap begini. Waktu ditangkap ya udahlah ketangkep. Waktu mau dipantek, tiba-tiba Yesus jadi X-Men terbang gitu kan keren ya.
Kan harapan Petrus dan murid-muridnya kayak gitu nggak? Kan mujizat 3 tahun itu banyak apa banyak banget Pak, Bu? Banyak banget mujizatnya 3 tahun itu, iya nggak? Ya masa dari salib aja nggak bisa lepas, kan cerita gitu. Kalau di bayangan saya, Petrus akan sangat berharap Yesus bisa menyelamatkan dirinya dari salib itu, gitu kan? Tapi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, syok nggak Petrus? Muridnya semua syok nggak? Bukan syok lagi. Udah bubar jalan. Ya kan? Yudas udah left group 1, ya kan? Tinggal berapa? 11. 11-nya mau pulang ke rumah, Petrus ditanyain sama orang, Om temennya Yesus ya? Dia jawab apa? Wah, enggak. Nih, enggak nih, lihat nih, gue udah gak satu grup katanya. Kan gitu kan? Tanya, ada orang lagi nanya, Om kan yang kemarin bareng sama Yesus tuh di situ. Oh enggak, sekali-kali pun aku tidak pernah mengenal dia. Saya mau nanya, amsyong nggak Pak, Bu? Dari berapa hari lalu dia janji-janji manis. Tapi yang dialami sama seorang namanya Petrus, kalau Bapak Ibu, rasanya apa Pak, Bu? Ya kan dari tadi Bapak Ibu jadi Petrus nih. Rasanya apa Pak, Bu? Ngelihat orang yang kau ikuti 3,5 tahun disalib, rasanya apa? Sedih nggak? Pasti sedih, nggak mungkin nggak sedih. Kedua apa? Galau nggak? Pasti galau lah. Kalau saya jadi Petrus, saya akan berpikir gini, nih jadi gue 3,5 tahun nih ngikut bener apa enggak ya? Iya dong. Kok sakti-sakti terakhir kagak? Kan gitu kan? Mixed feelings gak? Amburadul Pak. Muridnya semua bubar sampai hari Sabat itu selesai. Mereka kan pas hari Sabat mereka nggak boleh main WhatsApp ya, nggak boleh buka grup, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngapa-ngapain. Hari Sabat selesai, Petrus buka grup WhatsApp. Ingat nggak cerita ini nih di sekolah minggu? Petrus belas di grup WhatsApp yang tinggal 11 orang, dia bilang gini, woi, gue mau nangkep ikan, lu pada mau ikut nggak? Kan gitu kan? Tahu cerita itu nggak nih Pak, Bu? Tahu ya? Hari Sabat selesai, Yesus mati di atas kayu salib, udah dikubur. Selesai, Petrus ngajak murid-muridnya yang lain. Konyolnya adalah murid-muridnya pada ikut. Nggak semua, betul. Murid-muridnya pada ikut. Yang nelayan ikut, yang nggak nelayan juga ikut. Konyol nggak? Konyol, namanya juga orang galau Pak, Bu. Saya mau nanya, akhirnya pada ikut nangkep ikan di danau Tiberias, di danau Genesaret itu. Mereka sebenarnya butuh banget nggak ikan? Saya mau nanya Bapak Ibu dah. Dia sebenarnya sebutuh itu ikan? Atau sebenarnya dia mau ngegosip? Dia mau ketemu, mau ngobrol kan? Iya nggak? Kalau Bapak Ibu jadi Petrus, jadi Andreas, semuanya pada mau ketemu, mau ngomongin Yesus kan? Mungkin pada pertanyaan gini, ini jadi Yesus bener apa enggak sih? Iya dong. Dia ketemu Pak, Bu, dari malam nangkep ikan sampai pagi. Alkitab catat mereka di dalam perahu itu dapat ikan nggak? Nggak dapat ikan. Tiba-tiba pagi-pagi ada yang datang, jalan di tepi pantai Tiberias itu, danau Tiberias itu. Dibilang apa? Adakah lauk pauk daripadamu? Masih ngecerita itu nggak Pak, Bu? Masih, ini saya nggak usah bacain ya. Yang di dalam perahu, 3 menit terakhir, fokus, saya mau tanya. Tahu nggak itu Yesus? Ya nggak tahu lah. Yang mereka tahu Yesusnya di mana? Kan masih dikubur. Iya kan Pak, Bu? Mereka nggak tahu. Disautin lah sama Petrus. Semalaman kita nyari ikan nggak dapat apa-apa, gitu kan? Udah gitu yang di ujung sana bilang apa? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mohon maaf ya, susah ngikutin ya. Tapi saya mau bilang begini. Waktu Petrus tahu hal itu, dia tebarin jala, dia tahu nggak itu Yesus? Nih Bapak Ibu, Petrus nih, disuruh tebarin jala, kan dia tebarin nih dari kejauhan, walaupun suaranya kedengaran, dia tahu nggak itu Yesus? Nggak tahu. Saya jamin 100% dia nggak tahu. Semalaman dia nggak dapat ikan, makin galau nggak? Nggak ada kegiatan, kebayang nggak? Di dalam perahu dari malam sampai pagi, ngambang-ngambang, galau, mungkin ada yang sedih, ada yang bilang begini, jadi kita salah yang ngikutin 3 tahun gitu kan. Udah gitu mungkin ada yang bilang, enggak mungkin salah gitu kan. Orang kemarin dia sakti kan gitu kan.
Berdebat itu dari malam sampai pagi ngomongin Yesus kan gitu. Saya jamin pasti ngomongin Yesus, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin dia diem-dieman. Kalau saya jadi Andreas begitu ya, saya keplak dulu ketemu sama Petrus. Plak gitu kan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, cuy. Kan gitu kan. Petrus, galau nggak Pak, Bu? Guilty feelings nggak? Guilty feelings, pasti nggak mungkin nggak. Tapi momen ini perhatikan. Waktu Petrus tebarin jala itu, waktu dia angkat, Alkitab dengan sangat jelas, dia angkat ikannya nggak? Halo, waktu dia angkat itu jala, dia angkat nggak ikannya ke dalam perahu? Dia nggak angkat sama sekali. Alkitab catat dengan sangat jelas. Diapain Pak jalannya Bu? Dilepas. Di persekian detik itu, Petrus tahu yang di situ siapa. Setuju nggak? Momen itu perhatikan ini dengan sangat jelas. Momen itu yang tahu cuma Petrus sama Tuhan Yesus. Makanya Alkitab catat, yang lepasin jala, yang cari pakai jubahnya lagi, yang langsung nyebur ke air, yang berenang tiba-tiba di tengah murid-murid yang lain begini. Lah, si Petrus ngapain? Iya kan? Yang nyebur Petrus doang. Yang lainnya masih gini. Masa sih itu Yesus kan gitu kan? Bener Yesus nggak ya gitu kan? Petrus nggak pakai ngomong. Lepasin jalannya, dia tahu. Bapak Ibu tahu dejavu nggak? Halo, tahu dejavu nggak? The first moment seorang Yesus panggil Petrus, diulangin loh sama Yesus. Diulangin. Maksudnya Yesus ngomong saat itu kan dia ngomong begini kan, Petrus, 3 tahun lalu gue panggil lu jadi penjala manusia. Kenapa sekarang lu balik lagi jadi penjala ikan? Kan begitu maksudnya kan? Dengan cara yang sama. Di tempat yang sama. Dan Tuhan bikin desain yang sama. Blessing yang kembali sama. Untuk panggil Petrus, ikut jalannya Tuhan Yesus lagi. Saya mau bilang, first schedule, Tuhan Yesus bangkit, gak ketemu orang tuanya. No. Iya gak? First schedule Tuhan Yesus bangkit, ketemu bukan murid-muridnya, maaf, saya harus bilang. Bukan ketemu murid-muridnya, tapi ketemu Petrus. Setuju nggak? Sebegitu Tuhan Yesus mengasihi Petrus, dia bikin cerita itu. Ini cerita sama tangerin yang lagi drama Korea tau ya, yang cewek-cewek kan? Istri saya nonton nangis-nangis tuh. Saya mau bilang, itu kalah romantis sama cerita ini. Ya nggak? Udah dihianatin, dibilang nggak kenal, ditinggalin gitu loh. Udah ditinggalin, ngajak-ngajak lagi temennya buat ninggalin Yesus. Jadi nelayan lagi. Tapi yang didatengin pertama kali siapa? Petrus. Saya mau bilang, poin yang ketiga ini, engkau harus kembali kepada first love-mu lagi. Engkau nggak akan pernah ngerasa bersyukur kalau engkau nggak dekat sama Tuhan Yesus. Engkau akan ngerasa gajimu yang kau terima tiap bulan itu adalah sebuah kewajiban karena engkau bekerja, bukan sebagai berkat Tuhan. Banyak nggak dari kita kayak gitu? Kayak kita ngerasa kita kerja, oh iya kita dapat gaji. Padahal kita nggak pernah bersyukur bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Ada banyak orang, puluhan juta orang nggak bisa kerja. Ya nggak? Waktu kita terima THR, kita pikir, itu kewajiban perusahaan. Kita nggak pernah bersyukur dan kita nggak pernah counting itu sebagai blessing daripada Tuhan. Waktu anakmu punya sekolah yang baik, bisa sekolah tempat yang baik, istrimu masih sehat, anakmu sehat, engkau nggak pernah counting sebagai blessing karena engkau pikir itu adalah karena kerja kerasmu. Saya mau bilang, itu yang berbahaya. Jadi yang pertama, alami Tuhan, bukan hanya mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, engkau harus berani melangkah buat terima blessings. Yang ketiga, kembali ke dalam first love-mu sehingga engkau bisa mengucap syukur. Terakhir satu kalimat, mengucap syukur itu adalah sebuah pilihan. Setuju nggak Pak, Bu? Ada orang yang dikasih THR 1 juta, bilang 1 juta nggak ada artinya. Tapi ada banyak orang juga yang dikasih THR 1 juta, dia bersyukur sama Tuhan. Ya nggak? Artinya, berkatnya itu bukan yang paling matters. Yang kita butuh uang, kita kerja butuh uang, nggak ada juga yang, saya juga nggak mau kerja nggak digaji gitu kan, nggak mungkin. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu,
Bersyukur itu adalah pilihan. Saya berdoa firman ini bisa membangun setiap kita. Kita jadi orang yang penuh dengan berkat dan memberkati banyak orang. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, biar di tengah proses-proses kehidupan kami sampai dengan hari ini, kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, dan kami terus bersyukur, karena kami tahu blessings Tuhan, berkat Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Bersyukur buat waktu ini, di tengah kesibukan kami bekerja, Engkau masih bicara spesifik buat setiap kami, sederhana, dan kami percaya waktu kami keluar dari tempat ini, kami mau berusaha untuk lakukan. Roh Kudus yang bantu kami, mampukan setiap kami, biar kami jadi berkat buat banyak orang, terutama Tuhan bagi diri kami sendiri dulu. Terima kasih buat firman-Mu, dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Mari kita semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Baik, terima kasih atas pelayanan hambanya, Pastor Gama. Baik, kita sudah di akhir dari pertemuan kita hari ini, tapi sebelumnya izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi terima kasih Pastor Gama atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami terus mengajak Bapak Ibu semua untuk kita ikut dalam doa. Kalau doa memang tiap minggu ada sekarang. Kalau persekutuan kita memang masih 2 minggu sekali. Itu berikutnya hari Rabu tanggal 16 April ya, jam 12.40 di ruang meeting internal audit. Ini terbuka untuk kita semua. Jadi ada dalam bentuk Zoom juga. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ke lokasi, silakan Bapak Ibu bergabung. Dan kalau ada pokok doa, silakan Bapak Ibu juga boleh dikirimkan kepada pengurus. Baik, yang berikutnya untuk pertemuan berikutnya, PD berikutnya tanggal 25 April hari Jumat akan dilayani oleh Pastor Jimmy Lesnusa ya, dengan tema apa panggilan hidupku ya. Jadi Bapak Ibu kami ajak bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk kita bersekutu. Baik, Bapak Ibu, kita nanti di akhir di depan ada persembahan, dan seperti biasa kita nanti foto dulu di sebelah sini. Baru kita akan sebentar akan terima doa berkat. Bapak Ibu saya jemput, kita bangkit berdiri. Ya. Nanti doa berkat akan dilayani oleh hambanya. Tapi sebelum doa berkat kita angkat referensinya saja sekali lagi ya. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Silakan. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat. Kembalilah ke pekerjaanmu, kembalilah ke aktivitasmu, kembalilah ke keluargamu, dan terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah, dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita kedua kali di awan-awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.